Kali ini perjalanan membawa saya ke negeri Seribu Megalit. Di lembah indah dan permai, peradaban kuno penuh misteri dan mempesona tersimpan apik agar kita menyadari tanah air Nusantara telah dimulai sejak puluhan ribu tahun lalu. Berbagai situs batu terhampar di luasnya Taman Nasional Lorelindo menjadikannya ladang ilmu. Menyusuri lorong waktu zaman batu, kita mulai perjalanan ini bersama saya, Gadis Bianca. Sejak beberapa tahun belakangan, situs-situs megalitik di Sulawesi Tengah menjadi perbincangan para ilmuwan dari berbagai penjuru dunia. Alasannya sederhana. Situs-situs ini merupakan salah satu warisan dunia untuk melihat kembali peradaban manusia di zaman prasejarah era Megalitikum. Era yang ditandai dengan struktur batu-batu besar yang dibuat pada 4000 hingga 1500 tahun sebelum Masehi. Masa inovasi budaya dan seni yang hebat terjadi pada masa ini, serta dimulainya kemajuan teknologi, kepercayaan, dan peradaban masyarakat yang menjadi dasar bagi peradaban yang akan datang sesudahnya. Dengan kekayaan warisan budaya yang ada, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pun terus mendorong pengembangan potensi pariwisata situs-situs megalitik yang unik dan hanya satu-satunya di tanah air ini. Di tengah kesibukannya, Rusdi Mastura juga menjelaskan bagaimana pemerintah provinsi terus berupaya menjaga serta mengelola agar warisan nenek moyang ini menjadi suatu berkah yang tepat guna bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Dalam perjalanan ini, tujuan pertama saya adalah Lembah Napu. Dari Kota Palu, kami melewati Kabupaten Sigi sebelum masuk ke Kabupaten Poso. Perjalanan melewati gunung dan hutan selama kurang lebih 4 jam tak terasa berat ketika saya akhirnya bisa melihat permukiman warga di ujung mata. Saya ditemani seorang arkeolog yang telah puluhan tahun meneliti keberadaan situs-situs megalitik di Sulawesi Tengah, Iksam Jorimi. Pak Iksam membawa saya ke padang savana luas nan indah di Kecamatan Lorepeore, tempat situs megalitik Watunongko berada. Nah, ini kita sudah di situs megalitik Watunongko ya, Pak ya? Ya, di Lembah Napu. Di sini ada apa aja, Pak? Di situs sini ada temuan Kalamba dan Watulungu. Watulungu. Kita lihat seperti apa. Ini apa ya, Pak? Ini namanya tinggalan Kalamba. Kalamba. Ya. Berarti ini yang disebut untuk pemakaman? Iya, untuk penguburan. Dan dalam bahasa Lore, Kalamba itu artinya perahu. Oh. Maksudnya perahu arwah. Nah, gitu. Dan salah satu Kalamba yang ada di sini ditemukan mempunyai ragam hias menyerupai wajah. Ya, ini ya Pak ya mata ya? Ya, ini jadi dipahat berbentuk bulat. Ya. Dan ini bentuk hidungnya agak mancung ini. Jadi ini bagian tutupnya ya Pak ya? Iya, ini bagian dari tutup Kalamba. Kalau dalam bahasa Lore disebut tutuna. Tutuna, arti penutup. Penutup untuk makamnya ya? Untuk kalau sudah disimpan di dalam, kerangkanya kemudian ditutup, digeser batunya. Ini ada pola-pola bentuk cerukan begitu, kenapa Pak? Ya, memang ini sengaja dibuat, dakon namanya. Bentuk ini sengaja dibuat ini bentuk dari penggambaran posisi bintang di langit. Karena masa prasejarah itu mereka menghitung hari-hari yang baik untuk melakukan aktivitas berdasarkan posisi bintang di langit.
Ini situs berikutnya namanya apa Pak? Ya, ini masih di situs Watunongko. Nah, ini temuan yang khas juga yang selain Kalamba. Ini namanya Watulumu. Watulumu. Ya. Perbedaannya apa sama Kalamba? Bentuk, perbedaan bentuk. Nah, kalau di sini di Watulumu seperti ada tempat itu kerangka dibaringkan. Nah, ini tempat kepalanya. Bentuknya seperti perahu Pak? Ya, bentuknya seperti perahu. Maknanya apa? Itu kendaraan arwah orang yang dikuburkan untuk perjalanan ke surga. Berbagai penelitian sudah dilakukan untuk beberapa situs termasuk di Watunongko ini ya, Ya, Pak ya? jadi, Kalau dari luar negeri seperti apa? Perhatiannya. Kalau laporan pertama dari peneliti dari Eropa itu di akhir abad 19. Tepatnya dimulai tahun 1892 oleh para peneliti dari Eropa, terutama dari Belanda, dari Inggris, Jerman, kemudian juga disusul Amerika, itu melaporkan adanya temuan mereka sebut bejana-bejana batu di kawasan Lore. Dan mereka duga itu dibuat oleh kaum pemahat batu. Setelah penelitian berkembang, ternyata ini memang peninggalan Benar ya. nenek moyang masyarakat Sulawesi dari zaman prasejarah bahkan. Khususnya di era kebudayaan megalitik di Nusantara. Ya, atau Indonesia. Tempat penguburan kedua atau yang disebut Kalamba memang menjadi ciri khas situs megalitik yang ada di Sulawesi Tengah. Ciri khas menarik lain ditemukan pada Kalamba yang ada di situs megalitik Watulumu, di mana Kalamba yang ada di sini memiliki corak ukiran wajah manusia dengan berbagai ekspresi. Para ilmuwan percaya wajah-wajah yang diukir pada batu tersebut adalah gambaran dari leluhur yang dikubur atau disimpan pada Kalamba itu. Bukti peradaban megalitik juga terlihat pada perkampungan kecil yang ditemukan pada situs PKSele di Kecamatan Lore Timur. Pada pintu masuk perkampungan kuno itu, terdapat arca menhir megalitik bernama Mungku Minua. Arca berbentuk manusia berdiri tanpa tangan dan kaki, menggambarkan raja atau kepala suku setempat. Sementara di sisi lainnya, arca PK Talinga ditemukan menandakan dirinya ialah istri kepala suku kampung kuno tersebut. Dikelilingi pohon bambu, hamparan pasak batu menhir kecil, sisa-sisa penopang rumah kuno yang disebut Oboka, menjadi bukti adanya kehidupan sederhana di masa lampau berlangsung di tempat ini. Keberadaan cagar budaya situs megalitik tidak lepas dari peranan masyarakat suku Lore sebagai masyarakat asli yang tinggal di kawasan Taman Nasional Lore Lindu. Menurut catatan para peneliti, sekitar 400 situs megalitik tersebar di 3 kawasan di Kabupaten Poso, yakni di Lembah Napu, Lembah Besoa, dan Lembah Bada. Di Lembah Besoa atau masyarakat menyebutnya Lembah Behoa, saya berkenalan dengan Pak Amin, tokoh adat setempat yang sepanjang masa hidupnya menjaga warisan berharga tradisi Lore, termasuk bagaimana hukum adat Lore berperan dalam melindungi situs purbakala. Seperti kemarin ada pengerusakan di Batu Toki, arcanya diambil, dicuri, dibawa ke Palu, sudah sampai di pelabuhan, tapi masyarakat kejar melalui lembaga adat, dikejar sampai melibatkan polisi, diambil itu arca itu dikembalikan di sini, sehingga pelakunya itu disanksi sangat berat dia, 5 ekor sapi dia bayar, itu dia punya kesalahan itu. Saya asik berbincang dengan Pak Amin di bawah buhok atau lumbung padi milik masyarakat suku Lore. Selain menjadi tempat masak atau dapur dengan tungku perapian di tengah, tempat ini memang biasanya dijadikan sebagai tempat mogombo atau tempat musyawarah adat dilakukan. Jadi setiap rumah adat Tambi itu harus ada buhoknya karena tempat menyimpan padi. Jadi diibaratkan sebagai suami istri. Kalau Tambi itu suami, buhok ini istrinya. Sepasang ya? Ya, sepasang. Makanya di ujung tangga itu ada gambar, di sana wajah laki, di sini wajah perempuan di ujung tangga itu. Ini dia Travelers, tampilan depan dari Tambi, rumah adat suku Lore dan buhok atau lumbung padinya.
Menarik sekali saya berkesempatan masuk dan melihat langsung interior bangunan rumah Tambi, warisan asli dari ratusan tahun lalu yang tersisa hanya satu-satunya di Lembah Besoa ini. Travelers, saya masih bersama Pak Iksam mengunjungi situs megalitik lainnya. Kali ini kami ke situs megalitik Pokekea. Ini apa Pak? Situs? Salah satu tinggalan megalit yang khas dan unik di situs Pokekea ini. Namanya Kalamba. Ini Kalamba juga ya? Masih jenis Kalamba. Pak, ini kalau kita lihat motifnya wajah ya Pak ya? Ya, benar. Jadi di sekeliling wadah Kalamba ini terdapat 8 ragam hias menyerupai wajah manusia. 8 melingkar Ya, di Kalamba ini. Jadi dia maknanya apa Pak? Diasumsikan itu sebagai penjaga di 8 arah mata angin supaya bisa memberkati kehidupan masyarakat di masa lampau. Kalau kita lihat situs megalitik di Poso ini kan luar biasa banyak, melimpah begitu di berbagai tempat di Lembah Napu sebelumnya, di Besoa juga. Maknanya apa Pak melihat adanya situs-situs megalitik ini? Pertama nilai akademis. Jadi tinggalan megalitik yang ada di Sulawesi Tengah atau di luar ini menjadi kajian multidisiplin ilmu. Yang kedua itu nilai strategis. Nah, masyarakat di masa lampau sudah mengenal sistem gotong royong dalam membangun monumen-monumen megalit. Nah itu bisa kita ambil pelajaran, nilai gotong royong itu bisa diterapkan hingga kehidupan sekarang ini. Atau integrasi antar suku bangsa dalam gotong royong. Nah nilai yang ketiga adalah nilai ekonomis, adalah pemanfaatan seluas-luasnya tinggalan megalit untuk pembangunan atau ada manfaatnya untuk masyarakat sekitar. Apakah bisa kita katakan bahwa peradaban tertua di Indonesia di Sulawesi? Benar. Jadi dengan adanya tinggalan megalit yang seperti kita lihat sekarang ini itu menjadi bukti bahwa kehidupan masyarakat yang ada di Lore atau Sulawesi Tengah atau di Indonesia sudah berlangsung sejak zaman prasejarah dan mereka sudah mempunyai pengetahuan yang sangat maju dan organisasi penggerakkan massa yang sangat besar. Jadi mereka sudah punya teknologi yang sangat berkembang dan itu bisa mengarah kepada bukan lagi istilah kebudayaan tapi peradaban. Karena beberapa studi mengatakan bahwa tinggalan megalit yang ada di Sulawesi Tengah itu bagian dari perjalanan migrasi suku-suku bangsa di Asia Pasifik. Dan kita patut bangga. Nah kita ya seperti itu, harus bangga dengan tinggalan yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Situs Pokekea menjadi salah satu situs yang memiliki ragam artefak paling lengkap. Beberapa Kalamba yang ada di sini memiliki ragam hias bernilai seni tinggi. Hanya golongan berstrata sosial tinggi saja yang memiliki ragam hias di Kalamba atau makam mereka. Hiasan yang menarik salah satunya adalah yang menampilkan makaka Sulawesi. Selain Kalamba ada juga dolmen atau meja batu makam dan beberapa arca menhir atau patung batu. Sementara itu ada juga arca menhir dengan bentuk serupa di Lembah Besoa, yakni arca menhir Tadulako. Arca ini dipercaya merupakan penggambaran panglima perang di masa megalitiku. Arca-arca menhir ini merupakan situs-situs yang paling sering dikunjungi wisatawan. Selain masyarakat, peran Taman Nasional Lorelindo tidak lepas dalam memaksimalkan potensi wisata kawasan. Bukan hanya untuk para wisatawan yang ingin melihat ragam flora fauna endemis Celebes, tetapi juga mereka yang ingin mengenal budaya suku Lore. Kebanyakan wisatawan mancanegara ya, itu para hobis burung yang bertouching. Tapi dalam kita mengantar atau menggait mereka, kita juga mempromosikan bahwa wilayah kami itu seperti ini kehidupan masyarakatnya, termasuk potensi-potensi megalit yang ada di sini, sehingga mereka datang ke Lorelindo itu mendapat nilai tambah. Memang perlu kerja keras banyak pihak agar kita bisa melestarikan apa yang ditinggalkan leluhur kita. Warisan berharga yang perlu kita jaga.
Setelah perjalanan panjang dan melelahkan melewati lembah Napu dan lembah Besoa, kali ini saya berada di lembah Bada. Hamparan sawah dan kehidupan sederhana para petani Bada menjadi pemandangan yang bisa kita nikmati sebelum memasuki area kawasan situs megalitik Palindo. Ya, sekarang kita sampai di Ini namanya Palindo Lara, Pak. Artinya apa itu? Kalau dalam bahasa Lore, dialek Bada itu artinya pelipur lara, ya, orang yang bijak. Jadi ini fungsinya Jadi di masa seperti apa? megalitik, di masa prasejarah, fungsinya itu adalah untuk pemujaan. Jadi ini adalah simbol dari leluhur atau nenek moyang. Kalau kita lihat ini satu-satunya yang memang paling besar dan paling tinggi, dan berbentuk utuh manusia. Iya, jadi patung Palindo Lara ini di Indonesia termasuk arca menhir megalitik dari budaya megalitik yang terbesar di Indonesia. Tingginya dari permukaan tanah itu sampai di ujung kepala 4 meter. Ya, sementara patung-patung lain di Indonesia itu lebih kecil daripada ukuran patung Palindo Lara ini. Dan kalau diukur sampai bawah masih panjang lagi atau? Iya, itu berdasarkan hasil scan tahun 2022 tahun lalu itu totalnya dari bawah tanah itu kan di permukaan ke bawah itu sekitar 3-4 meter. Jadi totalnya hampir sekitar 7 meter. Wow, sampai 7 meter ya? Ya. Ini manusia raksasa ya? Ya, terasa seperti itu. Pak, kalau kita lihat posisinya ini agak miring. Dari awal ditemukan sudah begini atau seperti apa? Ya, dari hasil laporan peneliti di akhir abad 20 memang sudah dilaporkan ditemukan dalam keadaan miring. Tapi ada cerita rakyatnya bahwa patung ini miring karena dulu ada perang antar suku saling memperebutkan patung ini. Kalau dilihat jenis kelamin ini laki-laki atau perempuan, Pak? Kalau dari genetalinya sudah jelas ini adalah laki-laki dan digambarkan dipahat kedua tangan itu mengarah kepada genitalia. Oh, ini jarinya ya? Ya, jari ada 5 jelas. Satu, dua. Menhir yang raksasa ini yang ada di sini, Palindo. Jenis batuannya apa, Pak? Ini menurut para ahli geologi jenis batuan adalah jenis batuan granit. Granit. Ya, ini batuan sebenarnya yang sudah cukup sulit untuk dibentuk atau dipahat. Jadi di masa prasejarah itu waktu mereka membuat ini termasuk mempunyai keahlian yang sangat tinggi karena ini jenis batuan yang keras. Apa yang spesial dari patung Palindo ini, Pak? Selain dari bentuknya yang besar, terbesar di Indonesia atau mungkin di Asia Tenggara, dan juga dari atributnya ini. Jadi atributnya ini misalnya dari memakai ada ikat kepala, yang tradisi memakai ikat kepala itu sampai saat ini suku Lore itu masih menggunakannya dalam berbagai kegiatan di masyarakat. Jadi kalau kita ada kepalanya ya? Ya, itu namanya siga. Siga? Ya, ikat kepala. Dan pembuatan siga dari kain kulit kayu di Lembah Bada ini masih berlangsung hingga saat ini. Jadi bisa dihubungkan dengan tradisi megalitik yang masih berlanjut. Bisa menjelaskan sejarah masa lampau dari tradisi yang masih berlanjut. Jika arca Palindo menggambarkan laki-laki, travelers juga bisa melihat arca Langke Bulawa yang menggambarkan perempuan. Arca ini letaknya tidak begitu jauh dari arca Palindo di Lembah Bada. Permisi, Bapak. Iya. Ini lagi buat apa, Pak? Ini lagi buat hiasan. Yang sementara saya buat ini gelang tangan yang terbuat dari biji buah kalide. Oh, jadi kalide itu biji-bijian ini ya? Iya. Saya boleh lihat-lihat dulu ya, Pak ya? Boleh, silakan. Di sini travelers bisa membawa pulang berbagai kerajinan yang dibuat dari biji buah kalide, termasuk ikat kepala khas suku Bada.
akan diatur di depan cermin mana posisinya. Oke. Ada juga loh baju adat kebanggaan suku Bada yang terbuat dari biji kalide dan dari kulit kayu. Sebuah karya seni tingkat tinggi yang diturunkan dari para leluhur dan terus dilestarikan. Travelers, perjalanan kali ini memang agak sedikit berbeda. Namun lagi-lagi, saya menemukan banyak alasan untuk terus mencintai Indonesia. Dengan berbagai kekayaan yang kita punya, sudah sepatutnya kita bangga dan turut ambil peran dengan cara kunjungi, lindungi, dan lestarikan. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.